Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jana Badra. Perkenalkan, saya Kartina, Ketua Program Studi Manajemen. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan apa yang harus diketahui, dilakukan, dan diperjuangkan oleh mahasiswa di program studi manajemen. Anak-anakku sekalian, program studi manajemen menghasilkan profil lulusan sebagai digital entrepreneurship, yakni menghadirkan lulusan yang memiliki kemampuan kognitif dalam lingkungan ekonomi digital seperti pengetahuan digital dan literasi digital, memiliki kemampuan bekerja dalam tim dengan penuh respek dan handal dalam mengelola jaringan kerja, termasuk di dalamnya adalah kemampuan dalam berkomunikasi dan menyampaikan informasi, menyelesaikan masalah, dan kejelian menindaklanjuti peluang-peluang pada lingkungan bisnis yang sedang berkembang. Untuk menghasilkan profil lulusan ini, di program studi manajemen program S1, kalian harus menempuh 144 SKS yang tersebar dalam 6 semester secara teoritis dan 1 semester di semester 7 merupakan praktek, yaitu penerapan KKN dan skripsi. 144 SKS ini akan tersebar ke dalam totalnya 7 semester, sehingga kalian membutuhkan waktu cukup 3,5 tahun untuk menyandang gelar sarjana ekonomi manajemen. Dengan ini, kalian mesti memperhatikan, pastinya setiap semester kalian harus memastikan semua mata kuliah itu kalian siap dan kalian lulus dengan nilai maksimal. Saya pesan, jangan pernah kalian berpikir asal sekedar lulus. Bahkan kalian cukup dengan nilai B. Tidak, itu kekeliruan berpikir kalian. Kalian harus memastikan setiap kalian mengisi KRS, itu kalian targetkan, kalian harus lulus dengan nilai A. Saya yakin kalian bisa. Mata kuliah itu tersebar ke dalam 6 semester secara teoritis dan 1 semester di semester akhir tadi secara praktis. Prakteknya gitu kan. Nah, perlu kalian ketahui di program studi manajemen ini menawarkan 4 konsentrasi, yakni konsentrasi manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, dan manajemen produksi dan operation. Untuk itu, kalian harus punya strategi dari mulai semester 1. Semester 1 kalian cermati mata kuliah sebagai contoh, mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen pengantar. Itu wajib kalian lulus. Jangan main-main dengan mata kuliah ini. Karena ini sebagai pengantar untuk memasuki mata kuliah pokok di prodi manajemen. Jadi pastikan lulus. Lulus itu kalian tadi pastikan bukan hanya sekedar nilai C, nilai B, tapi pastikan A gitu. Kalau kalian menentukan tujuan A, maka yang terjadi adalah A. Dan sebaliknya, jangan sampai berpikir pesimis di depan gitu ya. Kalian mesti mencermati di dalam buku panduan seluruh tampilan setiap semester selama 7 semester. Sebagaimana kalian nanti akan cermati di semester 1, itu akan kalian tempuh 23 SKS. Di semester 2 ada 22 SKS, semester 3 21 SKS, semester 4 18 SKS, semester 5 23 SKS, semester 6 22 SKS, dan semester 7 ini hanya ada 2 mata kuliah, yaitu KKN 3 SKS dan skripsi serta ujian skripsinya yaitu 6 SKS. Dari jumlah SKS yang bervariasi ini memberikan ruang bagi kalian untuk menempuh semaksimal mungkin, yaitu bisa ditempuh dengan setiap semesternya kalian sebenarnya bisa menempuh sejumlah 24 SKS. Kalian bisa hitung
bisa lebih pendek dari 3,5 tahun untuk meraih gelar sarjana ekonomi manajemen. Yang perlu kalian cermati dalam pemilihan konsentrasi itu dimulai dari semester 2, bahkan dari semester 2 kalian harus cermati. Sebagai contoh, kalau kalian ingin konsentrasi ke marketing, berarti ada mata kuliah pilihan yang tampil di semester 2, kalian mesti jeli mengambil mata kuliah yang relevan dengan konsentrasi marketing. Dalam hal ini misalnya komunikasi bisnis. Kalau manajemen keuangan konsentrasi kalian yang kalian akan pilih, maka bisa ngambil keuangan syariah atau perpajakan dan seterusnya. Cermati mata kuliah yang relevan, khususnya mata kuliah pilihan yang relevan dengan minat kalian. Yang perlu diperhatikan, ini jangan sampai terjadi kekeliruan, karena begitu kalian keliru menempuh mata kuliah dalam 1 semester, itu risikonya akan memperpanjang masa studi kalian, gitu kan. Ini jangan sampai terjadi. Jadi pastikan pemilihan setiap mata kuliah setiap semesternya dengan tepat, gitu ya, dan strategik. Terkait dengan konsentrasi, itu kalian akan fokus di mulai semester 5. Jadi semester 5 itu akan ditampilkan mata kuliah pilihan sesuai dengan konsentrasi yang kalian pilih. Misalnya, kalian memilih konsentrasi marketing, maka kalian wajib mengambil mata kuliah manajemen pemasaran jasa, dan kalian tidak perlu mengambil mata kuliah pengembangan organisasi, kepemimpinan manajerial, intinya terkait, dan manajemen risiko tidak perlu, kemudian manajemen lembaga keuangan juga tidak perlu, manajemen operasi jasa juga tidak perlu, manajemen proyek juga tidak perlu. Kalian bisa memilih manajemen pemasaran jasa dan manajemen bisnis eceran. Nah, tentunya kalau kalian ngambil konsentrasi di manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran jasa dan manajemen bisnis eceran tidak perlu kalian ambil, termasuk juga manajemen proyek, manajemen operasi jasa, manajemen lembaga keuangan, manajemen risiko tidak perlu kalian ambil. Tetapi kalian harus mengambil, ini sekali lagi, harus mengambil kepemimpinan manajerial dan pengembangan organisasi. Di semester 6 pun demikian. Kalian harus mengambil mata kuliah yang relevan dengan konsentrasi pilihan kalian, gitu ya. Sini jelas gitu ya. Nanti kalian akan ditampilkan mata kuliah yang relevan dengan konsentrasi kalian. Saya ulangi, jadi kalau kalian tadi ngambil manajemen pemasaran, berarti di semester 6 kalian harus mengambil manajemen pemasaran internasional. Dan jangan sampai dilupakan, itu harus mengambil seminar manajemen pemasaran. Yang lain tidak perlu diambil. Jadi ada kasus mahasiswa yang ngambil itu sayang, harus di drop gitu kan. Dan itu membuang kesempatan SKS dan waktu kalian. Kemungkinan secara garis besar ini program kurikulum MBKM gitu ya. Nah, yang perlu kalian bisa lakukan, bisa pilih menempuh skema MBKM di dalam semester 6, kalian bisa ngambil opsi program-program MBKM seperti magang, proyek desa, riset independen, proyek kemanusiaan, kampus mengajar, wirausaha, pertukaran mahasiswa, dan bela negara. Ada 8 program MBKM yang bisa kalian tempuh, yang memiliki bobot SKS konversi, bisa dikonversikan dengan mata kuliah yang tadi ditampilkan, itu sejumlah 5-20 SKS. Di samping itu, kalian juga ini punya kesempatan untuk merdeka belajar. Merdeka belajar dalam artian tadi sudah ada 8 skema program merdeka belajar. Kemudian pemerintah memberikan peluang pada kalian untuk bisa mengambil mata kuliah itu tidak hanya di prodi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jana Badra saja, tetapi kalian bisa mengambil mata kuliah yang ditampilkan oleh program studi di dalam lingkungan kampus. Jadi transfer dalam perguruan tinggi.
kalian tertarik sama digitalisasi, mungkin kalian bisa menempuh mata kuliah di prodi informatika. Kalian tertarik dengan aspek hukum, istilahnya sejenis itu, karena kalian mungkin nanti akan menekuni tadi kecenderungan ke hukum, maka kalian bisa menempuh mata kuliah yang ditawarkan oleh fakultas hukum. Demikian fakultas yang lain di dalam perguruan tinggi. Tidak sampai di situ, kalian juga bisa menempuh mata kuliah di luar perguruan tinggi. Namanya mata kuliah yang bisa ditransfer di luar perguruan tinggi. Jadi diberi kesempatan yang cukup luas untuk kalian menambah value di berbagai minat yang kalian ingin tekuni dan ingin kuasai. Kemenristek Dikti ini memberikan peluang pada mahasiswa untuk mengembangkan potensi entrepreneurnya, potensi kepemimpinan dan istilahnya peminatan di akademik, gitu kan, dengan berbagai program hibah. Untuk itu jangan sampai melewatkan program-program di Kemenristek Dikti, gitu ya, dengan program-program ke mahasiswaannya. Jadi dalam hal ini kewirausahaan, ke entrepreneurnya dan lain-lain. Dan saya pesan selamat berjuang dan cari banyak value untuk bekal kalian berkiprah di dunia nyata dalam mengoptimalkan pembangunan Indonesia tercinta kita. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Saya Yata Pratiwi, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen periode 2022-2023. Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen atau HMJM merupakan himpunan yang mempunyai tujuan untuk memberikan arah mahasiswa manajemen dalam rangka mewujudkan visi dan misi HMJM FEB UJB yang ditetapkan dan akan dilaksanakan secara bertahap, baik dalam kurun waktu 1 tahun maupun 2 tahun. Dengan demikian, diperlukan pembentukan mahasiswa serta lembaga kemahasiswaan di tingkat jurusan dan fakultas yang berkepribadian dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki wawasan luas, berpikir intelektual, berintegritas yang tinggi, dan berkepedulian sosial. Dalam HMJM terdapat beberapa bidang yang membawahi, di antaranya PSDM, KWU, Humas, dan Medinfo. Bidang PSDM sendiri merupakan pemberdayaan sumber daya manusia, baik di lingkup kampus maupun di luar kampus, yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi untuk dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Yang kedua, bidang Medinfo merupakan bidang yang bergerak dalam multimedia dan berfungsi sebagai media penyebaran informasi di lingkup HMJM. Ketiga, yaitu bidang Humas, merupakan bidang yang berfungsi untuk menjalin hubungan baik dengan publik serta menjaga citra positif organisasi. Dan yang terakhir, yaitu bidang kewirausahaan, merupakan bidang yang berkemampuan menetapkan dan mengelola sistem ekonomi dalam lingkup HMJM.